Oke, Ustadz. Sekarang kita bicara tentang seputar kemerdekaan. Ya, kalau kita lihat kan memang tadi berjalan panjang ya sebelum Indonesia merdeka kan memang peran santri, peran ulama, peran umat Islam khususnya itu begitu besar. Nah, bagaimana sebenarnya Ustadz melihat peran ulama di seputar lahirnya kemerdekaan ini? Baik, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kemerdekaan negeri kita ya, yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45 itu kan peristiwanya tidak berdiri sendiri. Artinya peristiwa itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi sejak awal abad 20 ya, sudah ada wacana ya, yang terutama yang disampaikan oleh Belanda sendiri waktu itu untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia nanti kalau sudah tiba saatnya. Nah, makanya waktu itu kan ada namanya politik etis, politik balas budi. Nah, cuma kapan saatnya itu yang sering nggak jelas. Nah, sampailah kemudian tahun 1942 ya, datang penjajah Jepang ke negeri kita, berhasil mengusir Belanda. Nah, ketika Jepang datang, Jepang waktu itu kan membuat propaganda Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai saudara tua Asia, Jepang sebagai ya 3A itu ya, pembebas Asia. Nah, makanya ketika Jepang datang berhasil mengalahkan Belanda, ya orang-orang kita, para pejuang waktu itu ya mereka satu sisi merasa senang karena Belanda diusir, ya satu sisi mereka masih wait and see, ya nunggu dan melihat apa yang akan terjadi kemudian. Nah, cuma waktu itu Jepang ya, jadi Jepang ini kan sebelum datang ke negeri kita ya, itu sudah melakukan semacam observasi itu lama sekali itu, mengirimkan orangnya ke negeri kita, mengamat-ngamati. Akhirnya ketika Jepang datang ke negeri kita, yang mereka lakukan awal-awal itu adalah mendekati tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh Islam didekati, difasilitasi, dibuatkan organisasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, kemudian dilatih latihan militer, muncul Laskar Hizbullah untuk para kiai, kemudian Sabilillah, kemudian muncul peta, muncul laskar-laskar yang lainnya, dan dijanjikan kemerdekaan. Nah, sampai kemudian perjalanan waktu itu kan ngepasti terjadi Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia II ya, Perang Dunia kedua. Nah, bulan-bulan Juni, Juli ya, itu bulan-bulan persiapan ya, persiapan kemerdekaan ya, dibentuk PPKI, PPUPKI ya, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan ya, badan ya, kemudian PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang di situ terjadi perdebatan ya tentang diantaranya dasar negara dan sebagainya. Nah, singkat cerita ya, di saat perdebatan itu masih terus berjalan dan waktu itu juga belum jelas ya, Indonesia ini kapan merdeka. Nah, tiba-tiba terjadi peristiwa Jepang dijatuhi bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, berita itu disiarkan lewat radio waktu itu. Dan ternyata ya, akhirnya berita itu sampai juga ke telinga para pejuang di negeri kita. Nah, akhirnya beberapa pejuang itu kemudian berusaha untuk ini kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan waktu itu ada yang tanggal 14 Agustus itu sudah memproklamasikan kemerdekaan. Jadi Kartosuryo itu konon ya, tanggal 14 Agustus ini sudah 14 Agustus 45 sudah sempat memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi begitu 17 Agustus 45 Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, dia cabut proklamasinya. Nah, karena Kartosuryo dengan Soekarno itu teman satu guru, sama-sama berguru dengan Haji Umar Said Cokroaminoto. Dan ini menunjukkan ya kebesaran hati waktu itu, ya keinginan para tokoh-tokoh untuk bersatu, menepis ya perbedaan-perbedaan waktu itu. Nah, tetapi ya dalam prakteknya ternyata ya namanya perbedaan ya
namanya perselisihan pendapat itu suatu hal yang sering terjadi dan menjadi dinamika dalam perjuangan. Nah, kembali ke masalah kemerdekaan. Nah, ketika kemerdekaan diproklamasikan ya, tadi jelas ya ada peran umat Islam di situ. Ini perjalanan panjang perjuangan umat Islam ya, sampai akhirnya pada momen yang tepat akhirnya diproklamasikan oleh Pak Karno dan Pak Hatta ya. Artinya ini memang perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia, khususnya para ulama, santri dan seluruh elemen masyarakat yang menemukan momen yang tepat tadi. Iya, menemukan momen yang tepat ya. Jadi saya tambahin gini Ustaz. Jadi ketika kemerdekaan diproklamasikan itu, Belanda yang pernah menjajah negeri kita itu kan nggak terima. Nah, akhirnya mereka berusaha untuk mengambil alih kembali negeri kita, Indonesia ini, dengan membonceng pasukan sekutu, pasukan Nika. Nah, makanya waktu itu kondisi genting. Jadi meskipun Jepang ini kalah perang, tetapi waktu itu Belanda sudah berusaha untuk kembali lagi. Nah, sampai-sampai Pak Kasman Singodimejo itu menggambarkan kondisi waktu itu. Jadi waktu itu Jepang ini, meskipun Jepang sudah tengel-tengel, tetapi Belanda meskipun Jepang tengel-tengel, tetapi Belanda sudah tongol-tongol. Ada sudah muncul gitu ya. Sudah muncul, datang sudah gitu ya. Berusaha untuk mencari saat yang tepat untuk balik ya. Nah, sampai kemudian kan terjadi peristiwa 10 November itu ya. Peristiwa di Surabaya yang akhirnya waktu itu kan ketika ngepasi terjadi 10 November atau menjelang itu kan umat Islam sedang mengadakan kongres umat Islam di Yogyakarta. Dan para peserta acara itu kan mereka para pejuang yang turun gunung datang ke sana itu, ke Jogja itu dengan membawa senjata mereka masing-masing. Dan kondisinya waktu itu kondisi semacam ya genting ya. Mobilisasi perang gitu ya. Mobilisasi perang. Nah, makanya begitu terjadi sekutu melakukan pemaksaan ya, memaksa, mengultimatum ya agar para pejuang ini mundur dari Surabaya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari waktu itu mengeluarkan fatwa jihad bahwa orang yang berada di Surabaya atau yang jaraknya itu jarak safar ya, sekitar kalau menurut mazhab Syafi'i itu kan 4 burud ya. 4 burud ini kurang lebih 80-an kilo sekian lah. Hukumnya fardu ain berangkat untuk berjihad mengusir penjajah di Surabaya. Dan karena fatwa jihad inilah kemudian para ulama, para santri baik yang ada di Surabaya ataupun yang sekitarnya sampai Jombang dan sekitarnya, itu mereka berangkat ke sana untuk melawan penjajah Belanda yang berusaha untuk mengambil alih kembali kemerdekaan negeri kita. Ada yang kita kenal dengan resolusi jihad itu ya? Iya, betul. Resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya? Iya. Ya, Ustadz, sekarang begini. Tadi kan kalau kita lihat perjalanan panjang sampai akhirnya Indonesia merdeka, kemudian sekutu atau Belanda ingin kembali lagi, kemudian dia merasa bahwa ingin menjajah Indonesia, kemudian ada perlawanan yang cukup kuat dan semangat umat Islam untuk melawan gitu ya, bangsa Indonesia secara keseluruhan, tapi lebih khusus di mana ada fatwa resolusi jihad tadi. Ustadz melihat ini memang satu semangat yang luar biasa pada saat itu untuk mempertahankan negeri kita dari penjajah ini, untuk melawan penjajahan ini. Iya, jadi memang semangat itu adalah semangat yang datang dari keimanan. Keimanan ya. Keimanan itulah yang menjadi senjata yang barangkali tidak diprediksikan oleh Belanda. Jadi yang dihadapi oleh para ulama, oleh pasukan santri, para kiai waktu itu pasukan pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, sekutu itu kan yang menang Perang Dunia Kedua, ingin mengambil Indonesia sebagai jajahannya. Tapi jadi, dapat perlawanan tadi ya? Mendapatkan perlawanan. Jadi kalau dihitung-hitung secara perkiraan manusiawi, kan orang akan komentar, wong edan yang berani melawan pemenang Perang Dunia Kedua. Ada super power lah mungkin ya? Hanya orang gila yang berani melawan pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi bagi umat Islam ya, karena mempertahankan tanah air ini merupakan
panggilan keimanan, apalagi negeri ini adalah negeri warisan para pejuang, para ulama ya. Maka ya perasaan takut itu mengalahkan panggilan keimanan tadi. Jadi panggilan keimanan ini menjadi kekuatan yang super power, melebihi kekuatan apapun yang ada pada waktu itu. Baik, luar biasa ini Ustaz ya. Jadi kalau kita tarik panjang sebenarnya itu tidak lepas dari pesantren tadi ya. Pesantren yang melahirkan santri ulama, kemudian akhirnya mereka memang dengan keimanan yang kuat untuk melawan penjajah dengan seluruh daya kemampuan mereka. Iya, baik, betul, Ustadz, ini luar biasa dan saya lihat perjalanan yang cukup panjang bangsa Indonesia untuk bisa mendapatkan kemerdekaan ini. Baik, setelah Indonesia merdeka, Ustadz punya saran apa sih yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin? Ya, pertama kita mesti bersyukur dengan kemerdekaan yang ada di negeri kita. Bagaimana wujud dari syukur kita? Ya, wujud syukur kita adalah ya karena kita sebagai seorang muslim ya. Seorang muslim ini kan dalam sebuah hadis kan diibaratkan seperti lebah. Jadi lebah itu ketika makan ya makanannya adalah makanan yang berasal dari bahan yang baik, saripati bunga. Kemudian ketika mengeluarkan sesuatu dari perutnya, yang dikeluarkan adalah yang baik-baik, yaitu madu. Dan ketika hinggap di ranting, lebah itu tidak membuat ranting itu menjadi patah. Artinya apa yang dilakukan oleh seorang muslim itu semuanya harus bernilai kebaikan. Dimanapun dan kapanpun seorang muslim berada, itu harus bisa membawa dan mengeluarkan kebaikan. Nah, ketika kita sebagai muslim Indonesia ada di negeri kita, maka ya kita sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Indonesia ini sebagai negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita misalkan sebagai pejabat, ya kita harus menjadi pejabat yang baik, yang amanah, ya kita harus takut kepada Allah bahwa jabatan kita ini merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari akhirat. Kalau kita sebagai guru, maka tugas kita menebarkan kebaikan itu adalah dengan mendidik masyarakat. Kalau kita sebagai misalkan masyarakat yang kebanyakan, ya kita mendukung kebaikan. Kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Kemudian juga ya yang perlu kita sadari bahwa perjuangan para ulama untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, mendakwahkan nilai-nilai Islam di negeri kita ini juga belum selesai. Ya banyak PR kita ya, misalkan umat Islam ini meskipun jumlahnya banyak ya, tapi yang belum bisa baca Al-Quran juga banyak, yang sholatnya belum benar juga banyak, yang belum paham halal haram juga banyak. Dan ini merupakan PR kita semuanya yang mesti kita perjuangkan. Nah, inilah yang dulu dilakukan oleh para ulama kita. Nah, kita mensyukuri kemerdekaan adalah dengan cara melanjutkan kembali perjuangan para ulama kita tadi. Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bincang ringan kita dengan beliau Dr. Muhammad Isa Ansori tentang bagaimana pesantren, bagaimana peran ulama, kemudian bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini menjadi sarana kita untuk lebih giat menjaga, membangun, memelihara bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan bangsa yang beradab. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di acara yang lain, di waktu yang lain, dan diberikan kesehatan selalu. Sekian, kita akhiri jumpa kita dalam acara Sudut Pandang. Mudah-mudahan berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.